itu saya mengalami bagaimana penjatuhan terhadap Soekarno ketika saya membakar baju militer di dalam kampus. Saya kumpulkan teman-teman, kita bakar. Nah, di situ saya mulai mengerti tentang arti daripada rejim. Si ahli bahasa Indonesia ini, keluaran IKIP Jakarta, itu mengatakan diktator itu menghina. Ya udah, kena saya 2 tahun 10 bulan. Putusan itu sudah tetap karena oleh Mahkamah Agung, saya dipecat dari pegawai negeri. Halo Sobat Pinter Politik, senang sekali hari ini kembali lagi bersama saya dan Musfi. Dan hari ini istimewa, kita ada tamu, ada Pak Sri Bintang Pamungkas yang hari ini berkesempatan untuk kita wawancarai, dan mungkin nanti akan banyak ngobrol tentang kiprah beliau dari zaman di era Orde Baru sampai sekarang. Buat yang belum tahu, Pak Sri Bintang Pamungkas ini awalnya seorang aktivis yang kemudian cukup sering gitu menjadi oposisi, dibilangnya sebagai oposisi sejati. Itu julukan yang luar biasa untuk Pak Bintang. Terima kasih untuk waktunya hari ini Pak Bintang. Oke, langsung aja kali ya Mas, kita nanya-nanya. Sebelum kita nanya yang kemarin soal koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, mungkin Pak Bintang bisa share sedikit. Kan banyak dari generasi muda sekarang itu selalu melihat era akhir-akhir jelang kejatuhan Orde Baru itu sebagai sebuah era yang penuh dengan cerita, penuh dengan istilahnya aksi-aksi heroisme dari banyak orang. Salah satunya adalah Pak Bintang yang pada saat itu dianggap sebagai aktivis yang cukup keras gitu terhadap pemerintahan Pak Soeharto. Apa sih sebenarnya yang menjadi ketertarikan pribadi seorang Sri Bintang Pamungkas untuk masuk ke dunia aktivisme itu, untuk melawan katakanlah rezim yang berkuasa saat itu? Ya, jadi ketika saya masuk ITB tahun 64, itu saya mengalami bagaimana penjatuhan terhadap Soekarno. Ya, jadi saya termasuk kontingen pertama yang dikirim oleh ITB ke UI Salemba. Dan di situ ya kita bikin macam-macam aksi lah, termasuk aksi itu tahun 66. Ya. Jadi termasuk aksi ke kedutaan besar Cina. Ya kita menolak campur tangan mereka, tapi juga kemudian termasuk mendobrak pintu kedutaan sampai akhirnya kemudian ditutup toh. Ya, ditutupnya oleh Pak Harto juga. Nah, 66 itu kita sudah sebetulnya yang kita inginkan itu Pak Nas untuk menjadi penggantinya Bung Karno, ya kan. Tetapi kemudian ternyata Tuhan menginginkan lain, ya, jadi Pak Harto yang naik. Nah, saya mencermati betul tahun 67 itu tanggal 5 Maret itu dimulai sidang istimewa MPR untuk ya istilahnya mengadili Pak Bung Karno, ya kan. Dan selesai tanggal 11 Maret, tanggal 7, mulai tanggal 7 Maret 67, lalu sampai 11 Maret 67. Memang 11 Maret itu digunakan oleh Pak Harto sebagai simbol kemenangan Orde Baru, karena SP 11 Maret itu, surat perintah 11 Maret itu diturunkannya 11 Maret 66. Jadi 67 itu Bung Karno udah digeser, Pak Harto menjadi pejabat presiden dan sekaligus menjadi ketua presidium. Ya udah, selesai. Jadi perjuangan kita anak-anak ITB, poros Bandung Jakarta itu berhasil lah. Salah satu alasan kita adalah karena karena Bung Karno terlampau dekat sama PKI dan bahkan tidak mau membubarkan PKI pada waktu itu.
kemudian saya baru tahu banyak hal lah. Apa itu namanya, di balik itu semua ya, yang kemudian saya tulis dalam buku saya. Tetapi ya kita kembali ke kampus, sempat dua tahun, 1,5 tahun kita itu nggak kuliah, jadi terlambat juga. Tapi tahun 71 saya berhasil selesai. Tahun 70 itu ada kejadian penting di situ, yaitu pertandingan sepak bola antara lulusan Taruna Polri dengan anak-anak ITB. Ya, di lapangan ITB, di dalam kampus. Jadi, nah waktu itu sudah ditetapkan aturannya bahwa tidak boleh membawa senjata. Ya, jadi truk-truk polisi itu diparkir di luar, di depan kampus. Ternyata kemudian terjadi konflik di dalam karena ya polisi kemasukan 1 gol. Tapi kemudian tiba-tiba ada bunyi senjata. Padahal aturannya kan nggak boleh. Jadi kemudian kita nggak mau melanjutkan dan mereka diusir lah katanya. Ketika mereka jalan ke kampus itu, ada seorang mahasiswa kalau nggak salah dari perminyakan, Rene Kunrad namanya, satu angkatan kalau nggak salah dengan saya. Ya kalau ke kampus pakai Harley Davidson, ya, jadi ya ikut ngiring polisi-polisi itu. Ketika polisi-polisi itu naik ke truk, dia maki-maki di atas motornya itu, dia maki-maki. Tiba-tiba letusan senjata, rupanya tembus dari apa tuh namanya, bagian leher ini, bau sampai ke pinggangnya. Lalu dia terjatuh, tetapi masih sanggup berdiri, mau menyelamatkan diri karena dia badannya keker ya. Itu polisi-polisi pada turun dan digebukin dia, sampai akhirnya entah masih pingsan, entah sudah sekarat, dinaikkan ke mobil bak, terus dibawa ke kantor polisi di Jalan Merdeka, ya. Lalu ditaruh di pinggir jalan. Ya dalam keadaan sudah mati, sudah meninggal, tewas. Nah ini juga membekas sekali itu, tahun 70 itu. Masih membekas di hati kita. Saya sama teman-teman mulai merasa tidak suka dengan ABRI. Di mana Pak Harto tahun 70-an itu sudah mulai dengan militerismenya, dengan ABRI-nya ya. Jadi saya sempat diingatkan lah oleh seorang dosen ketika saya membakar baju militer di dalam kampus. Saya kumpulkan teman-teman, kita bakar. Nah di situ saya mulai mengerti tentang arti daripada rejim. Nah, rejim Pak Harto saya tandai sebagai rejim yang diktatorship gitu. Ya, meskipun kemudian 71 saya selesai, saya jadi PNS di UI, ya kan. Sebelumnya saya pernah bekerja di swasta, bikin pabrik sepeda motor Honda itu sama teman-teman ITB juga. Tapi saya nggak berlanjut karena saya memang pengen jadi dosen. Ya udah, beberapa tahun kemudian, tahun 77 saya dikirim ke Amerika. Saya mengambil master, karena background saya mesin, saya ngambil teknik industri. Udah bosan dengan teknik mesin. Karena teknik mesin saya itu sebetulnya saya mengambil minor di ITB itu teknik penerbangan. Dan ya Anda tahu sendirilah, teknik penerbangan
nggak ada lapangan kerja, ya kan? Jika saya pikir-pikir teknik industri lah lebih umum, ya kan? Lalu saya juga sempat kemudian melanjutkan ke doktor. Aku masuk di 3 universitas. Pertama di University of Southern California. Kemudian sambil menunggu scholarship, aku beasiswa. Aku sempat ke Georgia Institute of Technology. Ada 1,5 tahun di sana. Lalu melanjutkan ke Iowa State University. Ya, di situ aku ngambil ekonomi. Karena background saya industri, saya minta semacam sandwich antara ekonomi dengan teknik industri di Iowa State. Jadi jadilah aku teknik ekonomi industri. Dan memang disertasi saya adalah tentang ekonomi, model ekonomi Indonesia, tetapi penyelesaiannya secara computerized, secara teknik, ya. Jadi surprise lah dosen-dosen dari sana, baik dari ekonom maupun dari teknik industri. Lalu saya pulang 84. Aku sempat ngambil berapa bulan ke Indonesia untuk ngambil data, ya. Jadi agak terpotong itu kuliah saya. Tapi 84 saya pulang. Saya kaget ngelihat, Indonesia kok utangnya segini banyak ya, gitu. Utang luar negeri zaman Pak Harto. Wah, saya mulai nulis. Karena apa? Karena disertasi saya itu menyertakan tentang utang luar negeri. Yang menurut buku-buku di sana yang saya pelajari, itu kita ini nggak mungkin bisa mengembalikan. Akan sulit sekali lah mengembalikan. Kita akan terjebak atau dijebak oleh utang luar negeri itu. Nah, aku mulai nulis. Aku nulis di salah satu koran, entah Suara Pembaruan, entah Kompas, aku mengatakan perlu format ekonomi baru. Pak Harto tanya sama wartawan, ini siapa ini? Nah, terus Januari 85, Anda bisa bayangkan ya, aku pulang Desember 84, Januari 85 aku diajak untuk bikin seminar untuk mempersoalkan utang luar negeri itu. Jadi APBN kita kocok, kita evaluasi itu. Nah, disitulah kemudian saya mulai pede, mulai percaya diri bahwa ini nggak bener nih, format Indonesia ini, ekonomi Indonesia dengan utang begitu banyak dan sebagainya. Waktu itu saya belum mempersalahkan rejim Pak Widjojo, ya kan? Saya masih belum tahu sejarahnya. Ternyata tahun 71 itu Pak Widjojo itu berangkat ke Jenewa, lalu dibentuk IGGI, ya kan? Ya, waktu itu saya masih dosen di Fakultas Teknik ya, jadi belum berangkat ke Amerika, jadi tidak terlampau peduli atau pusing dengan masalah itu ya. Ternyata itulah yang memulai itu mereka gitu, Pak Widjojo CS gitu. Sehingga ketika kemudian muncul isu adanya mafia berkele, saya ikut di situ. Ikut di dalam upaya menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita ini sudah terjebak di dalam suatu perekonomian yang di dalamnya ada rekayasa pihak barat. Memang sengaja untuk menjebak, untuk membuat Indonesia menjadi tidak mampu. Dan ternyata terbukti menjadi urusan ketika moneter tuh naik bunga nilai rupiah kita, rupiah per dolar itu dari 2.250
menjadi 17.000 pada 2.250 itu tahun 97. 98 bulan Januari menjadi 17.000. Ini karena itu tadi, karena kita nggak mampu menghasilkan dolar. Nah, saya masuk penjara. Tapi sebelumnya, kenapa saya masuk penjara? Karena saya mendemo Pak Harto, dan kemudian bukan yang demo sebetulnya orang-orang bule, tetapi kemudian saya masuk di dalam arus demo itu, karena demonya luar biasa. Demo itu dianggapnya adalah hak daripada masyarakat, tetapi menjadi juga kewajiban dari para penegak hukum untuk memberikan hak tersebut. Ya, jadi ketika saya itu diundang ke sana untuk menjelaskan perekonomian Indonesia, aku membawa makalah tentang 10 persoalan ekonomi Indonesia yang sedang dihadapi Indonesia, ya, termasuk utang luar negeri, termasuk kemiskinan, termasuk macam-macam itu, 10 permasalahan. Nah, jadi saya dituduh ikut demo, padahal saya cuman ada foto-foto. Jadi ketika saya diadili itu ada foto yang dikirim oleh pihak sana, ya kan, intel-intelnya Pak Harto itu, yang menunjukkan saya ada di antara para pendemo. Jadi ya udah, tapi ternyata kemudian yang dipersoalkan oleh hakim adalah ketika terjadi penghinaan terhadap Pak Harto di Dresden. Saya kebetulan tidak ke sana. Jadi saya bebas dari tuduhan itu. Kemudian dicari-cari. Ternyata Bintang memberikan ceramah di Berlin. Di Berlin itu pada waktu itu, yaitu tahun 95, itu ada temu bicara dengan anak-anak pelajar mahasiswa di sana. Nah, saya diminta untuk bicara. Polisi menanyakan, benar ya Bintang untuk bicara di sini? Benar. Ada rekamannya? Nggak ada. Lalu dikirimlah polisi, 3 orang polisi ke sana, dapatlah rekaman itu. Mereka juga kemudian mengambil beberapa orang saksi, ada 3 orang saksi yang dibawa. Dan saya diadili. Ternyata saya mengatakan Soeharto seorang diktator. Nah, dikonfrontasikan dengan ahli bahasa Indonesia. Si ahli bahasa Indonesia ini, keluaran IKIP Jakarta, itu mengatakan diktator itu menghina. Ya udah, kena saya 2 tahun 10 bulan. Nah, ketika saya masuk penjara itulah saya tahun 97 ya, jadi saya banding ke Pengadilan Tinggi, banding ke Mahkamah Agung, semua ditolak. Akhirnya saya masuk penjara. Dan karena saya sudah terbukti melakukan putusan itu sudah tetap karena oleh Mahkamah Agung, saya dipecat dari pegawai negeri. Jadi saya masuk tanggal 5 Mei, tanggal 23 Juni rupiah mulai bergerak dari 2.450 menjadi naik sampai Januari 98 itu 17.000. Terjadi krisis moneter, Pak Harto lengser, aku dikeluarkan. Atas keputusan Presiden Habibie. Ya. Tetapi kemudian saya menemukan surat, yaitu suratnya Pak Habibie itu per 25 Mei. Pak Harto 21 Mei jatuh. 25 Mei itu aku dapat suratnya Pak Habibie itu. Tetapi kemudian setelah saya keluar, saya menemukan surat yang sebetulnya ditembuskan ke saya juga, mengatakan
surat dari 15 kongresmen Amerika tertanggal 21 Mei. Jadi tertanggal 22 Mei. Jadi Pak Harto tanggal 21 Mei jatuh, tanggal 22 Mei itu 15 kongresmen menulis surat kepada Pak Habibie. Dikasih selamat Pak Habibie, dan Anda bisa menjadi reformis, ya kan? Kalau melakukan hal-hal ini gitu. Nah, ini agak kurang ajar itu. Iya, seakan-akan kongresmen itu mendikte Pak Habibie. Ya kan? Ada 8 poin. Poin yang pertama adalah bebaskan Sri Bintang Pamungkas. Jadi Pak Habibie menulis kepres itu karena ada tekanan dari Amerika. Dugaan saya begitu. Tetapi pertimbangan Pak Habibie juga berdasarkan pasal Undang-Undang Dasar, di mana Presiden bisa memberikan gerasi, amnesti, dan abolisi. Nah, ini amnesti ini. Dan pertimbangannya adalah oleh Mahkamah Agung, juga oleh Menteri Kehakiman. Menteri Kehakiman pada waktu itu Muladi. Pak Muladi sendiri yang membawa suratnya, kepresnya Pak Habibie itu ke penjara. Cuman dia mengira, karena dia menteri baru, dia mengira bahwa dengan surat itu saya bisa lepas. Ternyata enggak. Itu yang melepaskan saya harus jaksa. Jadi tengah malam itu kira-kira jam 1, jam 2 itu mencari jaksa di Cipinang gitu. Barulah ketemu, barulah prosesnya bisa berjalan. Sekejam-kejamnya Pak Harto, saya tidak ditahan. Jadi saya bebas menyatakan pendapat saya.